Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan landasan teori kerangka berpikir dan hipotesia. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori adalah salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan. Bagian ini berfungsi sebagai kerangka teori yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan penelitian. Landasan teori juga dapat disebut sebagai kerangka teori. Secara umum, kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep berserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Fungsi teori dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu. Berperan untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga hubungan-hubungan yang sedang diamati. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah berfungsi untuk merangsang adanya perkembangan pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Untuk cara menuliskan landasan teori dibagi menjadi 4, yaitu terdapatnya nama dan pencetus teori, tuliskan tahun dan tempat pertama kalinya, memberikan uraian ilmiah teori, dan hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Nah, di samping itu, di dalam menyusun sebuah landasan teori, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya di dalam menyusun sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang ditelitinya. Yang kedua, penulisan antar subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas serta harus memperhatikan aturan-aturan dari tulisan pustaka. Dan yang ketiga, agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar. Nah, ini adalah contoh dari strukturnya. Untuk mencapai sampai ke kerangka berpikir sampai ke perumusan hipotesisnya. Nah, kerangka berpikir saya akan jelaskan sedikit. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Oleh sebab itu, sebaiknya kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesisnya dalam penelitiannya. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir, yang pertama adalah menentukan sebuah variabel yang lebih detail. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Yang ketiga, definisikan teori dan hasil penelitian. Yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Yang keenam adalah sintesa kesimpulannya. Nah, ini adalah macam-macam kerangka berpikir. Yang pertama adalah kerangka teoritis, yang kedua kerangka operasional, dan yang ketiga kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kerangka operasional adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel data tersebut. Yang ketiga adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek
yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Nah, yang ini adalah hipotesa. Hipotesa atau ada pula yang menyebutnya adalah hipotesa atau hipotesis. Itu sama, dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani atau yang disebut hipo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian. Pendapat yang ditegakkan kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni mulai percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Nah, ini adalah macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskripsi yang terhubung dengan variabel tunggal atau mandiri. Nah, ini adalah contoh dari hipotesis deskriptif, yaitu contohnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran bakso idola Malang mengandung boraks atau tidak. Maka peneliti dapat merumuskan masalah seperti berikut. Apakah bakso di restoran bakso idola Malang mengandung boraks? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu bakso di restoran bakso di idola Malang. Maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang dia gunakan, yakni HO, bakso di restoran bakso idola Malang mengandung boraks, atau H1 ini adalah bakso di restoran bakso idola Malang tidak mengandung boraks. Nah, ini adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Contohnya adalah seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola Manchester United jika dibandingkan sikap loyal pendukung klub sepak bola Chelsea. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama atau berbeda? Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti ini. Apakah pendukung klub sepak bola Manchester United dan Chelsea memiliki tingkat loyalitas yang sama? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Variabel pertama adalah loyalitas klub sepak bola Manchester United, sedangkan variabel kedua adalah loyalitas klub sepak bola Chelsea. Karena rumusan masalah mempertanyakan perihal perbandingan antara dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif. Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang dia gunakan. Nah, ini adalah HO-nya adalah pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung klub Chelsea, atau yang satu adalah pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama atau berbeda dengan pendukung klub Chelsea. Sedangkan hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel tertentu. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron berjudul Anak Jalanan mempengaruhi daya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai
Ini apakah sinetron berjudul Anak Jalanan memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor? Nah, ini ciri-ciri hipnosis yang baik. Setiap orang bisa membuat hipnosis, entah hipnosis dalam penelitian maupun hipnosis untuk hal-hal yang lebih sederhana dalam berbagai gejala di kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan suatu hipnosis yang baik. Menurut Mohnajir, setidaknya ada 6 ciri-ciri hipnosis yang baik, yaitu harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, harus bisa menerangkan fakta. Dan demikian, untuk membuat sebuah hipnosis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Selain itu, hipnosis juga harus bisa diuji sebagai langkah verifikasi dalam penelitian. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih.